Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan menggali nimbo ilmu dan pengetahuan dari dua marja kita, rujukan ilmu dan pengetahuan kita, Mas Toto sama Sabrang. Kita sudah bicara macam-macam mengenai pendulum antara pendidikan dan industri, kemudian mengenai pendidikan sekolah dan pendidikan kehidupan. Sekarang saya ingin agak lebih spesifik, tapi justru dengan tema yang boleh nyaut kemana-mana. Jadi kayaknya lahirnya Renaissance dulu, Brang, di Italia ya. Italia terus jadi revolusi Prancis itu unda-undi waktunya atau hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan orang Eropa ke Nusantara. Yaitu ketika Mataram awal. Nah, kemudian kita menyimpulkan kita 350 tahun dijajah. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita pakai untuk video-video berikutnya. Sebenarnya yang dimaksud dijajah itu bagaimana? Tapi ada fakta-fakta bahwa Anda kan tahu ada raja-raja Nusantara yang pro Belanda, ada yang melawan Belanda. Ada yang mbahnya melawan Belanda tapi anaknya dan cucunya kong kali kong sama Belanda dan seterusnya. Sehingga suatu hari kita perlu mendiskusikan sebenarnya yang disebut dijajah atau penjajahan itu yang bagaimana. Nanti sampai kepada fakta bahwa sekarang ini kita sedang berada di dalam era penjajahan apa tidak. Itu kan nanti kita ternyata akan sangat mendapatkan relativitas yang sangat luas dan tinggi sebenarnya untuk soal terjajah apa tidak terjajah. Kita ini mazlum apa tidak mazlum. Tapi ada fakta satu, Brang, bahwa selama kita menyebutnya kolonial datang, sebenarnya itu hanya sebuah perusahaan dengan satpam-satpamnya ya, bukan sebuah kerajaan yang datang untuk menjajah kita dengan pasukan besarnya ya. Dan yang terjadi sebenarnya adalah kong kali kong dan tipu-tipu dalam soal perdagangan dengan raja-raja, sehingga rakyatnya juga tidak pernah. Kita sekarang sadar bahwa sejak dulu kita juga tidak pernah jadi rakyat ketika berlangsung kerajaan-kerajaan dulu kan kita kan tidak tahu sejarah rakyat, yang tahu kan sejarah Mojopahit, Kediri, Singosari, Pajang, Demak sampai Mataram sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong rakyat sebenarnya itu tidak valid betul. Karena kita mengenal rakyat itu ketika dan memikirkan rakyat itu ketika kita sudah merdeka 1945 sehingga baru ada konsep tentang rakyat. Ketika di Mataram dulu konsep tentang rakyat itu tidak jelas karena yang kita tahu hanyalah fakta-fakta tentang pergantian penguasa-penguasa terus-menerus dari zaman sebelum Singosari sampai Mataram. Tapi ada satu fakta yang terkait dengan yang didiskusikan sebelumnya dengan Mas Sabrang sama Mas Toto ya, bahwa selama Belanda datang sampai kemerdekaan itu rakyat kita sama sekali tidak tercatat punya kreativitas teknologi apapun, Bang. Jadi tidak ada penemuan-penemuan teknologi, tidak ada kreativitas yang sifatnya kehidupan dunia. Selama 350 tahun itu tidak pernah ada. Jadi yang kita tanyakan adalah keterjajahan dulu itu sebenarnya keterjajahan apa? Keterjajahan kekuasaan politik atau keterjajahan terhadap manusia secara lebih menyeluruh. Karena kita tidak mencatat prestasi penemuan atau inovasi atau invensi apapun dari Nusantara kita ini sejak abad 16 sampai abad 20 gitu, Bang. Gitu. Ya, sebenarnya saya juga menyambung apa yang diutarakan Cak Nun. Saya sekaligus pengen setengahnya konsultasi nih sama Sabrang. Ini berangkat dari sebetulnya salam ini kan saya mendesainnya itu kan juga berangkat dari analisis apa yang sudah dikemukakan Cak Nun itu, sehingga sebenarnya keterjajahan orang itu juga ketika penyeragaman itu juga merupakan penjajahan yang luar biasa kalau kembali pada setiap individu. Nah, maka saya mendesain salam ini, saya cari nih, selain pertama apa sih yang saya tidak senang ketika saya sekolah, saya tidak boleh mengulang di salam ini. Yang kedua juga apa yang membuat seragam itu. Ternyata setelah saya pelajari
bahwa mata pelajaran itu sendiri juga alat penyeragaman yang gila-gilaan. Artinya setiap individu harus menyesuaikan diri terhadap pada bagaimana menjadi sistem pembelajaran buruh itu. industri kan. Maka yang saya lakukan adalah menghapus seluruh mata pelajaran. Saya nggak ada di sini mata pelajaran. Seandainya ada hanya satu mata pelajaran, yakni menulis angka dan menulis huruf. Nah, terus ngapain kan gitu pertanyaannya. Lalu pilihannya tidak ada cara lain. Saya memilih setiap anak melakukan riset, punya program riset. Tentu saja risetnya itu berawal dari bukan apa cita-citamu, tetapi apa sih yang sedang kamu inginkan sebetulnya. Nah, itu berangkat dari situ riset. Nah, ternyata saya bikin kesepakatan bahwa yang diriset adalah sesuatu yang setiap hari ditemui. Tentu saja yang setiap hari ditemui ya tidak jauh-jauh dari keluarganya, tidak jauh dari lingkungan rumahnya. Nah, mereka riset, nah macam-macam, yang ada yang riset kuliner, ada yang riset kalau bapaknya itu kebetulan dia itu bengkel, ya dia akan meriset apa yang dikerjakan bapaknya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika dia belajar menulis, ya berangkat dari situ. Ya. Kalau anak itu kontennya riset tanaman, ya umpamanya bayam, ya belajar nulisnya ya bayam gitu loh, bukan bapak Budi Ibu Budi, enggak, ya bayam, dan nanti akan berkembang. Sejalan pertanyaannya berkembang, jawabannya berkembang, tulisannya juga berkembang. Nah, itu aturan saya. Apa yang diriset, referensi itu nanti di belakang. Nah, referensi itu kan termasuk internet, itu kan juga alat untuk mencari referensi. Awalnya itu kita batasi. Nanti kalau sudah mentok baru cari referensi. Nah, begitu pandemi terjadi, itu berubah. Karena pola relasi hubungannya itu semakin terbatas, yang satu-satunya yang dekat adalah internet, sehingga mau nggak mau dia akan cari informasi ke internet. Nah, tiba-tiba waktunya menjadi cepat. Yang tadinya dia riset bisa 1 semester, ini minggu wae terus ketemu seminggu aja udah. Nah, kira-kira gimana nih? Ini menyangkut soal kontekstual sebenarnya, Brang. Karena risetnya kan riset yang dia alami setiap hari, yang dihadapi setiap hari. Sebelum saya Brang, saya coba tarik garis ya. Jadi kalau kita ngelihat pengalaman Rasulullah dengan beberapa petani kurma, terus Rasulullah lewat, petani kurma itu sedang mengawinkan kembang kurma itu, kemudian Rasulullah mengatakan, oh perlu dikawinkan toh. Si petani ini karena Rasulullah adalah panutan, dianggap itu pernyataan bahwa kurma tidak perlu dikawinkan, seperti nanas dan seterusnya ya. Kemudian ternyata tidak panen bagus karena tidak dikawinkan. Kemudian ketika panennya gagal, petani ini datang ke tempat Rasulullah dan protes, "Loh kok sekarang kami tidak panen karena Rasulullah mengatakan tidak perlu dikawinkan." Rasulullah mengatakan, "Saya tidak bilang tidak perlu dikawinkan, saya cuma heran, oh perlu dikawinkan toh." Jadi ini kan sudah bias informasi yang luar biasa. Kemudian Rasulullah membuat satu statement, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, ini kan soal ekspektasi akhirnya toh. Nah, kemudian kita tarik garis ke beberapa prinsip umum di Ma'iyah. Jadi ada misalnya 4 macam orang, Brang. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, satu ya. Nomor 2, orang tahu banyak tentang sedikit hal. Nomor 3, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nomor 4 adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Nah, dari 4 fenomena ini yang Rasulullah tadi kan orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kamu yang lebih tahu mengenai kurma, bukan aku, kan begitu. Artinya itu ada semacam legalisasi terhadap ekspektasi, kan begitu. Nah, yang terjadi sekarang kalau Mas Toto tadi mengatakan anak-anak melakukan riset terhadap hal-hal yang ada sekitar keluarga dan rumahnya, kan begitu. Nah, berarti kan minimum kamu harus menjadi orang yang tahu banyak tentang meskipun hanya sedikit hal. Nah, yang terjadi sekarang adalah sekolahan mengajak anak-anak untuk tahu banyak tentang banyak hal, tapi tidak berhasil. Akhirnya tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal, bahkan
bahkan sekarang yang terjadi adalah tidak tahu banyak tentang banyak hal. Kan begitu. Nah, jadi saya kira memang ada filosofi atau dasar prinsip dalam pendidikan yang harus kita benahi sedemikian rupa. Nah, ini kita minta komentar Sabrang dari Rasulullah tadi sampai ke 4 macam manusia tadi. Karena kita sekarang menjadi orang yang karena banyak hal itu juga mengurangi detail terhadap sedikit hal, sementara sedikit hal juga membuat dia buta terhadap sangat banyak hal. Nah, yang terjadi sekarang adalah yang paling sial dari itu, yaitu tahu sangat sedikit tentang banyak hal atau tidak tahu banyak tentang banyak hal. Nah, seperti itulah negara kita dibangun, seperti itulah pemimpin kita dipilih, seperti itulah pembangunan dilaksanakan oleh orang yang dipilih dan timnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin Sabrang punya tanggapan dalam hal ini untuk survivalism, untuk kebertahanan hidup bangsa Indonesia ini kansnya bagaimana, diperlukan kebangkitan tertentu apa tidak. Sekalian kita coba tanya, kira-kira bentuk kebangunan atau gerakan sosial yang perlu kita lakukan itu bagaimana gitu, Bang? Dari dulu menurut saya hampir semua hal, salah satu masalah terbesarnya adalah berusaha menyeragamkan segala sesuatu, termasuk dalam banyak konsep. Menyeragamkan ini enggak, karena ada, kalau manusia hidup bersosial itu ada 2 variabel yang bergerak, dirinya dan perannya dalam sosial tersebut. Dirinya misalnya tahu sedikit tentang sedikit hal, asal peran dia tidak dominan di masyarakat, ya monggo, terserah. Kalau dia semakin tahu banyak hal, semakin banyak tahu tentang banyak hal, dia seharusnya punya kesempatan untuk semakin punya impact di masyarakat. Jadi menurut saya pilihan orang terhadap, karena dia tidak bisa memilih juga, itu ada bakat alamnya juga. Dia mau dididik kayak apa, kalau memang bakat alamnya tidak memungkinkan untuk sampai pada posisi itu, ya nggak sampai juga. Seperti itu. Kalau sekarang ngomong mengenai revivalisme pendidikan, misalnya ya, bukan apa survivalism pendidikan, education survivalism itu ya, itu kita akan cenderung menemani anak didik untuk menjadi orang yang mana dari 4 tadi, yang tahu banyak tentang banyak hal. Misalnya kalau pilkada sekarang ya mestinya dicari orang yang mengerti banyak tentang banyak hal, kan begitu kan, kira-kira ilmu gampangannya sehari-hari gitu loh. Jadi ya, itu masalahnya adalah menemukan orang yang tempatnya tepat, orang yang tepat di tempat yang tepat, seperti kata Kanjeng Nabi itu tadi. Jadi kalau pendidikan sebenarnya kuncinya menemukan dirimu sendiri. Memang dirimu tahu sedikit di sedikit hal atau banyak di banyak hal. Ada orang yang punya modal bisa tahu banyak di banyak hal, tapi enggak. Yang terjadi di sekolah yang mainstream kan, iya, itu problemnya. Orang untuk tahu banyak hal. Semua dibikin seragam. Tahu sedikit tentang banyak hal, tapi ada fakultas yang membuat orang tahu banyak tentang sedikit hal. Nah, kalau pemimpin nasional mestinya orang yang sangat tahu banyak tentang sangat banyak hal, kan mestinya begitulah. Pedoman untuk milih bupati, milih lurah, milih apalagi presiden dan seterusnya. Itu kalau pakai pemahaman yang awam ya, yang gampang. Itu kan tidak mudahnya begini. Untuk mengetahui siapa yang tahu banyak di banyak hal, itu orang yang tahu sedikit di sedikit hal juga nggak akan paham. Orang dia nggak tahu apa yang dia tidak tahu. Itu jadi banyak cycle yang terjadi di situ. Saya pengen nyambung ke penjajahan dan respon Pak Toto terhadap sekolah salam terhadap pandemi ini. Menurut saya kan itu sudah tepat pada posisi bagaimana dia menemukan yang paling kontekstual dalam dirinya. Kemudian proses dialah yang akan membuat seberapa besar dia akan berkembang. Karena orang masuk pada sebuah sumber informasi manapun pasti akan melalui akan melewati titik nadirnya. Iki wis tak kuasai kabeh ya, aku pengen lebih besar nih. Jadi manusia itu berakar pada sifat rakusnya manusia. Nggak hanya rakus terhadap kekuasaan dan harta, rakus terhadap ilmu juga. Karena nek wis tekan, pengen luwih lebar lagi, ada naluri itu juga. Tapi semua harus dibangun dari yang kontekstual. Dan menurut saya penyeragaman ini tadi
ini juga ada akar dari penjajahan. Karena konsep utama menurut saya dalam penjajahan itu tidak ada orang lain yang bisa menjajah orang lain. Yang bisa menjajah di manusia adalah ketidakberaniannya melawan ketidakenaan. Nah, ketidakberaniannya dia melawan kesusahan. Nah, konsep kesusahan ini, konsep ketidakenaan ini yang bisa dibangun bermacam-macam. Misalnya, saya merasa susah karena merasa rendah diri, nilai matematikaku rendah. Nah, dia belajar matematika agar nilainya tinggi, agar tidak merasakan kesusahan. Itu juga penjajahan jadinya. Saya kalau tidak bekerja, kalau saya mau memegang nilai, saya nggak kaya nih, saya susah hidup di masyarakat nih. Saya jadi harus mengikuti keadaan, mengikuti makanya peraturan yang kalau ada. di Salam itu kalau yang SD ya, itu oke lah, berangkat dari apa yang kamu sukai. Tapi kalau sudah SMP ke atas, itu justru tantangannya adalah ya kamu justru harus cari apa yang kamu tidak sukai, tetapi memang wajib harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya kita itu hidup, bekerja, melakukan banyak hal yang kita nggak suka sebetulnya, tapi ada perbedaan yang serius antara keinginan dan kebutuhan misalnya ya. Saya belum menawarkan konsep berbeda enggak? Oke, saya karena yang melakukan yang tidak disukai itu juga sebenarnya terbungkus dalam menyukai sesuatu yang lebih besar lagi. Misalnya gini, kamu tadinya suka ilmu, kamu belajar. Tapi kemudian dalam ilmu itu kamu mendapat pola bahwa ilmu ini sebenarnya menumbuhkanku. Kamu jadi bukan suka ilmunya, kamu suka tumbuhnya. Jadi ketika sukanya sudah pada pertumbuhan bukan pada ilmunya, kamu akan melakukan ilmu yang kamu tidak sukai. Kamu akan mencari informasi yang kamu tidak sukai. Karena itu penting untuk pertumbuhanmu. Ini misalnya contohnya kalau pemilihan arep pilkada, baru pemilihan presiden arep opo. Itu biasanya kalau kamu suka kandidat A, kamu nggak akan baca berita-berita kandidat B. Kandidat B nggak akan baca kandidat A. Itu karena urusannya suka. Tapi kalau urusannya ketepatan, dia nggak menabrak suka itu, nggak suka. Dia tahu bahwa itu memang harus dilakukan karena untuk ada sesuatu konsep yang lebih besar daripada hanya urusan tumbuh dengan suka itu tadi. Ada dua prinsip yang selama ini di Ma'iyah secara umum diomongkan. Jadi kalau mau jadi pendekar kehidupan itu harus siap suatu waktu melakukan yang tidak disukai atau tidak melakukan yang disukai. Tapi itu kan pejuang, itu warrior itu kan gitu. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada ada yang namanya common sense, Bang. Semacam kepekaan umum atau pengetahuan umum tentang seseorang. Jadi Sabrang tadi kan mengatakan kalau orang cuma tahu banyak tentang sedikit hal, bagaimana dia bisa tahu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Itu kalau pada tingkat ekspektasi, tapi kalau pada tingkat common sense, pengetahuan umum, saya kira masyarakat punya mekanisme sendiri untuk mengetahui mana yang orang yang lebih mengetahui banyak hal dan mana orang yang hanya mengetahui sedikit hal. Karena saya kira sistem demokrasi membutuhkan mekanisme budaya seperti itu. Jadi misalnya ada satu negara yang seseorang sebelum menjadi pemimpin nasional dia ada waktu untuk diuji pada level kecamatan atau desa, kemudian dia teruji lagi level kabupaten, provinsi, baru presiden kan gitu. Nah, jadi misalnya ini saya tidak menyebut negaranya mana, tapi ada mekanisme sosial yang seperti itu di masyarakat. Nah, kita sebenarnya kan punya sejarah panjang tentang itu, Bang. Dulu kan yang namanya sekolah kan bukan orang bikin sekolahan terus nyari guru terus mendaftar murid kan gitu. Yang ada adalah murid sejak awal punya aspirasi untuk mempelajari sesuatu terus dia mencari guru. Kan gitu. Itu yang terjadi di dunia Nusantara atau dunia timur pada umumnya. Jadi makanya dulu ekspert tidaknya seseorang itu dibaca oleh masyarakat. Orang itu kiai atau bukan, ulama atau bukan, ahli pertanian atau bukan, ahli gamelan atau tidak, itu masyarakat tahu. Dan ada mekanisme seperti itu. Makanya dulu orang itu mengeluh kepada tokoh-tokoh yang dia anggap punya integritas di suatu hal. Misalnya kalau ngomong gamelan, ya dia datang ke ahli gamelan yang menurut mereka itu ahli gamelan atau pedukunan atau pengobatan atau apapun. Nah, kemudian kan ketika modernitas datang kan itu diganti oleh departemen.
diganti oleh ekspertasi, diganti oleh Ya, pakar-pakar, scholar, oleh para scholar. Jadi urusan yang ahli pertanian adalah sarjana pertanian yang juga menjadi pegawai Departemen Pertanian, kan begitu akhirnya. Dan ternyata itu tidak menjawab persoalan sama sekali, apalagi di komprehensi bidang-bidang yang bermacam-macam. Oleh karena itu, menurut saya tetap ada, kita butuhkan satu bangunan masyarakat yang meningkatkan common sense-nya tadi itu, sehingga dia tidak salah pilih, dia tidak salah milih kiai, milih bupati, milih presiden dan seterusnya gitu, Bang. Tentang common sense ini tadi, pendapat bersama ini ada quote menarik dari Henrik Ibsen nih, yang mengatakan majority always wrong, minority rarely right. Mayoritas itu selalu salah, dan minoritas itu jarang benar. Itu quote sing menarik menurut saya. Ini pengembangan dan validitasi dari prinsip ma'iyah, bener wong akeh, bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati kuwi. Ini dilanjutkan oleh hasil penelitian yang dikutip oleh Sabrang bahwa ternyata bener wong akeh iki mesti salah. Ngono Brang ya. Sebenarnya gatel juga saya dengan dengan kosakata always itu, karena itu kan selalu, itu kan absolut. Karena ada kasus-kasus juga yang kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 itu ya kabeh wong ngomong ngono dan itu bener, enggak salah juga. Tapi saya pengen menangkap maksud di belakangnya bahwa dia sepertinya ingin merefleksikan bahwa bias setiap manusia itu kan bermacam-macam banyaknya itu. Macam-macam untuk bisa memandang secara clear. Sehingga nanti yang dominan adalah pandangan yang paling banyak orangnya, sehingga itu menjadi mayoritas. Padahal paling banyak orang itu bukanlah orang yang punya kualitas, kebanyakan orang itu bukan mayoritas punya cara menilai yang paling bersih, kan gitu. Itu menurut saya sebenarnya juga awal-awal alasan kenapa sains harus pakai objektif eksperimentasi itu, karena dia nggak pengen terjebak pada bias manusia itu. Bener bareng-bareng piye kita eksperimen bersama, nah seperti itu. Jadi terhadap common sense itu saya bukan tidak menghargai dan tidak menilai juga. Saya tetap melihat ada common sense, tapi juga ada reserve bahwa sebenarnya common sense-ku ini beda loh kalau common sense-nya orang. Dan setiap orang punya common sense sendiri, karena sense yang dikomenkan, sense yang bersama, dibarengke kolektif kan common sense itu pasti tidak lengkap. Karena garis merahnya hanya sedikit pasti di antara begitu banyak orang. Jadi yang dianggap, menurut saya sekarang yang sering disebut sebagai common sense itu adalah impresi-impresi yang sangat bisa dikesetir dengan marketing dan branding itu. Ya, sebenarnya, dan kalau impresi itu kan juga salah satu dari hasil proses-proses pendidikan yang ada di lingkungannya sebetulnya. Itu akan menghasilkan impresi, dan impresi juga menjadi modal utama pada gerakan sosial. Ya. Jadi ya gerakan sosial itu sebenarnya ya dipengaruhi oleh common sense itu, common yang sense yang dikamenkan. Sense yang dikamenkan itu. Jadi menurut saya, maka gini, jadi salah satu upaya-upaya pendidikan sebenarnya kan satu menstrukturkan pikiran tadi, pengetahuannya. Yang kedua juga memahami, ini berkaitan juga dengan pelajaran agama mestinya ya. Pelajaran agama yang tidak administratif itu sebenarnya bagaimana memahami sebab akibat, bahkan sampai mampu mendesain sebab akibat. Nah itu sebenarnya bahan-bahan untuk menjadi gerakan sosial. Ya, saya kalau boleh meredefinisi pendidikan, saya pengennya, bayangan saya pendidikan itu bukan sebuah institusi untuk mentransfer ilmu, tapi dia sebuah wahana yang menyediakan setiap manusia untuk bisa tumbuh maksimal ketika dia menginginkan. Nah, itu kata kunci itu, ketika dia menginginkan, karena ada faktor free will juga di sini dalam society. Jadi nggak semua harus dipaksa pinter. Nah, gue yang pengen goblok ya goblok, monggo. Tapi impactmu di masyarakat juga sesuai dengan pertumbuhan dirimu. Pilihanmu. Jadi menurut saya pendidikan itu seperti tanah yang subur,
Tanah yang subur, kamu menjadi benih apa tumbuh monggo. Siapa saja yang mau tumbuh di tanah itu diberi nutrisi. Nah, ketersediaan informasi di internet oleh mediator, oleh guru dan segala macam itu berlaku seperti pupuk. Seperti pupuk. Jadi yang di tanah itu dia bantu mengumpulkan, bantu nambahi kompos agar tumbuhnya lebih cepat. Tapi intinya adalah bagaimana si anak itu memang mungkin dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya menumbuhkan dirinya. Tapi yang pasti setiap anak punya keingintahuan yang besar. Keingintahuan itu tujuan loh. Aku pengen ngerti iki. Setelah itu kan aku pengen iso iki. Setelah itu aku pengen gawe iki. Nah, itu bagaimana tanah yang subur itu menyediakan dia secara cepat untuk mensuplai apa yang dia butuhkan. Nah, kalau pohonnya sudah banyak, nih common sense-nya mulai naik nih. Kualitas common sense-nya mulai komprehensif nih. Mencari cahaya dan sebagainya, matahari. Dan itu kemudian baru terjadi yang seperti kita kemarin ngomong bahwa kalau mau ada pergerakan sosial harus diawali dari emergence. Emergence itu kesadaran ketidakenaan, kemampuan menyerap ketidaknyamanan, kesalahan dalam society yang dia alami setiap hari dan memformulasikannya. Orang yang sambat, tapi memformulasikannya. Nek sambat semua orang bisa, dididik sambat iso. Tapi memformulasikannya menjadi sebuah definisi dari masalah itu butuh pohon yang cukup besar. Nah, pentingnya pendidikan adalah di situ, wahana untuk menumbuhkan si bibit ini. Ada masalah, Bang. Sesubur-subur tanah, serajin-rajin orang memberi pupuk atau adonan-adonan untuk kesuburan, tetap setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda. Kadang-kadang bertentangan satu sama lain antara tanaman satu dengan lain. Jadi menurut saya kembali ke soal keinginan tadi loh. Keinginan. Sabrang kan tidak pernah ingin menjadi seperti Sabrang. Saya tidak pernah ingin menjadi seperti saya. Jadi saya mendidik diri saya, mengawal diri saya sendiri sejak kecil sampai sekarang itu juga tidak berangkat dari keinginan untuk menjadi seperti saya sekarang. Jadi kalau kita kembalikan ke soal mayoritas pasti salah, minoritas jarang benar. Itu saya tidak akan bilang tidak setuju, cuman saya tidak mau memakai itu sebab kalau itu pasti salah ya saya tidak bisa menerima itu ya, meskipun saya tidak bilang tidak setuju. Sebab ada faktor hidayah, ada faktor petunjuk, ada faktor natur, ada faktor alam, ada faktor gen, ada faktor takdir, faktor nasib dan seterusnya yang itu juga bisa merobohkan semua kemungkinan teoritis metodologis yang lain. Kan begitu. Sebagaimana Mas Toto menjadi Mas Toto, Sabrang menjadi Sabrang, saya menjadi saya, kan juga sama sekali tidak berjalan menurut timeline atau apa tadi itu, milestone dari masa kecil kami, kan enggak. Jadi ada faktor-faktor yang lain yang juga berperan. Nah, yang saya maksud dengan common sense tadi itu kan, saya kira di semua zaman masyarakat itu mengerti kok endi wong apik, wong elek, wong pinter, wong ora iki itu dengan keterbatasannya sebagai mayoritas mereka tetap bisa menyimpulkan kok. Meskipun tidak pasti benar. Kalau dibilang mayoritas tidak pasti benar, saya setuju 100%. Tapi kalau dibilang mayoritas pasti salah, itu saya harus menafikan berbagai macam faktor yang lain seperti hidayah, petunjuk, ilham, inspirasi dan seterusnya tadi itu. Karena jadinya setiap orang juga tidak sebagaimana seseorang itu men-set up dirinya sejak kecil atau orang tuanya dan seterusnya. Nah, saya kira kita juga bisa melihat faktor yang lain, yakni faktor eksternal ya. Faktor eksternal yang saya maksudkan begini, ketika negara membuat undang-undang, ketika negara membuat kebijakan, dan juga secara besar internasional juga berpengaruh, itu kan secara tidak disadari juga akan mengubah mengubah macam-macam di masyarakat gitu. Nah, itu yang saya kira itu juga kontradiksi dengan upaya-upaya pemerdekaan atau bagaimana upaya-upaya membangun independensi setiap
masyarakat ya di situ ya. Nah itu menurut saya justru ada otoritas-otoritas yang di luar kemampuan masyarakat itu sendiri. Menurut Sabrang piye, Brang? Iya, tadi itu balik ke konsep tahu sedikit banyak hal dan seterusnya itu. Kenapa saya mengatakan bahwa ini posisi dia di masyarakat harus sesuai dengan ini tadi, peta 4 ini tadi. Karena yang tidak semua orang bisa melihat efek dari yang dia lakukan pada jangka waktu dan lebar efek yang dia, keputusan yang dia lakukan. Kan gini, menurut saya yang punya hidup itu cuma manusia, lainnya itu dihidupi oleh manusia. Organisasi itu dihidupi oleh manusia. Negara itu kalau nggak ada manusianya ya ora ono sing jenenge negara, dia dihidupi oleh manusia. Pemerintahan itu dihidupi oleh manusia semuanya. Jadi bagaimana sifat negara, sifat pemerintahan dan seterusnya itu tergantung pada orangnya yang menghidupinya, yang dia punya efek berbeda-beda luasnya. Jadi kalau misalnya ini bukan quote di Indonesia ya, ini quote di luar negeri dengan keadaan Trump seperti ini, dengan Presiden Trump yang mendapat banyak kritikan. Loh, kamu milihnya badut ya jangan kaget kalau kemudian kamu dapatnya tertawa-tertawa. Nah, itu sebenarnya teraplikasinya di mana-mana itu. Saya nggak ngomong soal presiden soal apa, tapi kalau kamu memilih orang yang menghidupi lebih besar energinya untuk negara, tapi kualitasnya nyun sewu tidak cukup, itu yang punya efek akan senegara. Dan kita tidak mudah menemukan orang yang punya kapasitas seperti itu. Menurut saya saya sendiri belum cukup. Hanya baik kecuali disupport oleh hidayah, luck, keberuntungan, ilham dan seterusnya untuk bisa megang pada sebuah posisi yang punya efek luar biasa. Karena satu undang-undang ditandatangani sekarang itu berlakunya bisa puluhan tahun itu. Itu mengerikan itu. Jadi efek yang luar biasa itu. Jadi sangat tidak mudah memutuskan pada posisi itu. Dan kalau kita milih badut-badut ya jangan komplain kalau keadaan kemudian seperti ini kan. Saya kira dengan situasi pandemi ini yang mencoba mengubah, menurut saya juga mengubah secara alamiah ya. Artinya perubahan yang tadinya lazim menjadi nggak lazim, sekarang yang dulu dianggap lazim, walaupun sebenarnya dulu juga udah nggak lazim ya, tetapi oleh corona itu dipertunjukkan. Itu yang itu juga bisa jadi bumerang, tapi juga bisa jadi refleksi untuk menuju ke perubahan yang luar biasa. Dan gini juga kalau lihat polanya, perubahan yang drastis itu pasti mengalami goncangan yang besar tuh. Kalau perubahannya besar, itu pasti mengalami lashback dari masyarakat yang besar. Satu, karena masyarakat harus merubah habitnya secara besar. Nomor dua, dia juga tidak punya pemahaman seperti yang merubahnya. Yang kita bisa miliki ada cuman keyakinan, kepercayaan, kayak bener, kayak wong apik, kayak wong pinter, mampu, oke, aku tak manut. Walaupun susah melakukan perubahannya. Tapi kalau sudah tidak percaya, wis ora percaya tentang kapabilitas, tidak percaya tentang motifnya, kita harus melakukan sebuah perubahan besar pada arah ke depan yang tidak pasti. Jadi yang terjadi ya feedback ketidakpastian. Yang paling sial, yang paling celaka dan paling akan punah atau akan hancur lebur adalah rakyat atau masyarakat yang memilih pemimpin yang mereka sendiri sebenarnya tidak percaya ilmunya, tidak percaya wawasannya, tidak percaya integritasnya dan seterusnya. Jadi sebab akibatnya lebih parah daripada yang dibayangkan oleh Mas Toto tadi itu. Iya. Oke, nah sekarang masuk ke otoritas tuhnya. Sebetulnya kan kalau ngomong perubahan kan sebenarnya perebutan otoritas. Ya. Nah sekarang bagaimana sebuah komunitas itu merebut ruang otoritas itu sebetulnya? Ini satu garis dengan keluar dari penjajahan itu. Sekarang gini, kalau saya sering belajar dari evolusi ya, karena ini
pertumbuhan peradaban yang sudah jutaan tahun nih. Mereka kan juga rebutan otoritas nih. Iya, iya. Misalnya zaman yang megang dominasi adalah reptil. Itu mamalia nggak berani keluar siang. Sampai mata kita kekurangan warna dasar ini karena zaman dominasi itu mamalia di malam terus. Nah, kemudian ada bencana besar. Terus reptil turun, mamalia jadi naik. Ini tidak ada yang merencanakan satu pun loh. Ini terjadi emergence loh ini. Bahwa misalnya gini juga. Macan, singa, macan karo singa padha ya. Ora beda. Macan, singa, leopard, kuwi kucing-kucingan kabeh itu loh. Kucing-kucingan kabeh. Mereka kan juga pasti semua mengalami perang dominasinya satu sama lain. Tapi kemudian terjadi niche. Mereka membuktikan siapa yang paling bisa bertahan hidup. Itu yang kemudian memegang dominasi berikutnya. Nah, karena keadaan sekarang sudah masif ketidaknyamanannya kalau kita tidak mengikuti peraturan yang tidak mengikuti tatanan yang lebih besar. Jadi orang tidak berani keluar dari penjajahannya walaupun dia tahu dia terjajah. Iki jane ra ngene sing bener. Sebenarnya yang bener kudune ngene, tapi enggak ngelakoni, ilmu kelakoni kanthi laku itu tadi. Kalau tidak ngelakoni ya tidak akan terjadi perubahan otoritas. Karena ada risiko gini juga, Pak. Otoritas lama diganti otoritas baru. Baru ini ada berapa nih? Ada 5 atau 6 yang pengen mengganti otoritas lama nih. Yang kita tahu dari 6 ini yang paling baik untuk masa depannya yang mana nih? Kita kan juga tidak bisa dengan mudah ngomong iki sing nomor loro sing paling apik, nomor 3 yang paling apik. Satu-satunya jalan adalah kawin dengan waktu. Nek kowe punya 6 hipotesis, jalankan hipotesismu, dia menghasilkan output atau tidak. Nek outputmu memang unggul dibandingkan otoritas sekarang, itu kan diadopsi oleh yang lain. Memang masalahnya adalah ketika membangun hipotesis yang baru itu, kuwi kaya keluar dari penjajahan wong isine ra enak kabeh, diragukan sana, diragukan sini, dibantah sana, dibantah sini. Tapi kalau orang yang mau keluar dari penjajahan, dia harus berani melakukan hipotesis yang dia bayangkan. Karena dia nggak boleh lupa, yang punya hipotesis itu bukan hanya kamu loh. Banyak orang di kelompok-kelompok ini kesadaran manusia itu punya hipotesis yang berbeda-beda. Sekarang kita ringkas kembali menuju cekungan awal dari diskusi mengenai gerakan sosial ini, Bang. Yang berujung pada pernyataan Sabrang mengenai hipotesis untuk perubahan yang ternyata juga akan dijadikan perebutan otoritas kan gitu kan. Emang bangsa Indonesia merasa perlu berubah. Sebenarnya seberapa besar kesadaran bangsa Indonesia untuk berubah. Karena misalnya gini toh, kalau kita ambil globalisasi itu bagi bangsa Indonesia kan Tuhan. Bahwa itu yang paling dianut orang sehari-hari. Sama sekali tidak ada yang berpendapat bahwa globalisasi itu mengandung berbagai macam jenis dan segmen penjajahan atau konteks penjajahan sedemikian rupa. Maka kalau ngomong berubah atau punah, sebelum kita ngomong mengenai hipotesis tentang perubahan-perubahan dari otoritas yang bermacam-macam, kita harus memastikan dulu bahwa memang kita ingin berubah. Dan sementara ini kita berpendapat bahwa sebenarnya bangsa Indonesia tidak benar-benar mau berubah. Kecuali dalam skala pribadinya dan keluarganya kecil-kecil aja. Bahwa dia ingin gajinya lebih besar, dia ingin hidupnya lebih makmur, cuman begitu dok. Tapi tidak menjadi pikiran mayoritas untuk membayangkan, untuk memimpikan perubahan-perubahan kebangsaan yang sifatnya besar. Menurutku ya, bangsa Indonesia itu sangat pengen berubah, cuman tidak mau melalui kesengsaraannya untuk menuju perubahan tersebut gitu. Pengen berubah nih ragam sorong lewatin ya akhirnya dia tidak mau mikir toh, dipupus toh. Harus ngene wae Gusti Allah guru kan gitu kan. Tuhan tidak tidur, semua akan tergantung kepada Yang Maha Kuasa dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita harus mengakhiri video ini sebagai seri terakhir dari perubahan sosial atau gerakan sosial, tetapi dengan ujung yang berupa pertanyaan, apakah benar bangsa Indonesia ini, pakai pertanyaan Sabrang, apakah benar kita ini pengen berubah secara bangsa dan secara masyarakat atau secara negara? Ataukah kita sekedar tidak berani awang-awangan atau apa jenenge ya? Awang-awangan itu apa ya?
tidak berani membayangkan betapa susahnya untuk melakukan perubahan, untuk menjalani perubahan itu, sehingga kita pupus, kita anggap tidak ada, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perubahan juga kadang-kadang menyakitkan. Menyakitkan, Sangat pasti. menyakitkan, sangat Pasti. menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.